Halo semua, perkenalkan nama saya Valentino Indianto. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pewartaan yang cocok di zaman digital ini dan metode atau model katekesi untuk gereja Indonesia. Dalam gereja Katolik, pewartaan dan katekesi di zaman digital memerlukan pendekatan yang inovatif, relevan, dan kontekstual agar dapat menjangkau umat secara lebih efektif. Selain itu harus berakar pada ajaran gereja serta mendukung keterlibatan aktif umat dalam komunitas. Gereja Katolik sendiri itu telah memberikan pedoman melalui beberapa dokumen gereja yang relevan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pewartaan yang cocok untuk zaman digital. Yang pertama, penggunaan media sosial untuk pewartaan. Platform seperti Instagram, YouTube, X, TikTok, Facebook itu dapat kita gunakan untuk membagikan pesan-pesan Injil dalam bentuk yang mudah diakses. Ini memungkinkan gereja juga menjangkau berbagai usia, terutama generasi muda yang saat ini cenderung lebih memilih platform digital. Penyajian konten itu bisa melalui kutipan inspiratif, video renungan, atau bahkan refleksi harian. Yang kedua, ada podcast dan webinar. Saat ini banyak orang lebih menyukai konten audio dan video yang dapat diakses kapan saja sambil beraktivitas. Gereja bisa menghadirkan podcast yang membahas mengenai topik-topik seperti spiritual, dan juga webinar yang membahas mengenai persoalan keimanan atau etika dalam perspektif gereja Katolik. Dengan ini, gereja Katolik bisa menjangkau secara lebih efektif. Lalu yang ketiga, ada aplikasi dan website gereja. Gereja dapat membuat aplikasi atau website sebagai pusat informasi dalam belajar dan pembelajaran. Mengembangkan situs website atau aplikasi yang menyediakan informasi seputar kegiatan gereja, lalu ada renungan, bacaan-bacaan harian, dan panduan doa seperti ibadat harian pula, serta memberikan notifikasi melalui aplikasi atau website tersebut untuk mengingatkan umat supaya dengan melalui notifikasi itu umat pun dapat terbantu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah kesibukan. Ini berarti melalui notifikasi itu umat dapat ingat bahwa dia juga mempunyai kewajiban untuk berdoa, untuk ingat pada Tuhan. Lalu yang keempat, ada konten visual dan interaktif. Konten yang lebih visual seperti infografis, komik digital tentang ajaran iman, lalu atau juga ada animasi pendek, dapat menarik perhatian anak muda. Konten interaktif seperti kuis atau polling tentang iman itu juga dapat melibatkan audiens secara lebih efektif dan membuat para audiens itu bisa lebih aktif. Lalu kita juga akan membahas mengenai model katekesi yang cocok untuk gereja Indonesia. Tentunya ini untuk gereja Katolik ya. Katekesi yang efektif di gereja Indonesia
itu harus disesuaikan dengan konteks budaya, nilai-nilai lokal, dan karakteristik masyarakat. Karena masyarakat kita itu beragam dan juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, lalu juga masih melekat pada kebudayaan. Model yang cocok itu dapat berupa seperti yang pertama itu katekese kontekstual. Di Indonesia itu nilai-nilai seperti kebersamaan, lalu ada gotong royong dan juga kerukunan itu masih menjadi hal yang sangat penting. Katekese perlu menyelaraskan ajaran gereja Katolik dengan konteks budaya lokal yang sangat erat di masyarakat Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan menampilkan narasi-narasi Injil yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja menggunakan cerita rakyat, lalu ada simbol budaya dan bahasa lokal, bahasa daerah. Dalam pengajaran agama bisa membuat ajaran lebih dekat, lebih mudah dipahami. Lalu model ini juga sesuai dengan dokumen Evangelii Nuntiandi, itu diterbitkan tahun 1975 oleh Paus Paulus ke-6 dan Katekesi Tradendae tahun 1979 oleh Paus Yohanes Paulus II. Itu dapat mendorong gereja untuk mengintegrasikan Injil dalam budaya lokal, sehingga ajaran gereja itu dapat diterima dengan lebih mudah dan dapat dipahami dan lebih mendalam. Ini juga dapat kita lihat contohnya seperti pada gereja Ganjuran di Yogyakarta. Lalu yang kedua ada katekese keluarga. Katekese keluarga itu menempatkan orang tua sebagai pendamping iman, terutama bagi anak-anak. Keluarga di Indonesia itu memiliki peran yang sangatlah besar dalam membentuk kehidupan iman, dan katekesi keluarga itu menekankan keluarga sebagai gereja kecil. Model ini sangat cocok di Indonesia, di mana keluarga itu memiliki peran yang besar dalam mendidik moral, dalam pendidikan moral. Lalu gereja dapat mengembangkan modul katekese untuk keluarga. Jadi gereja dapat mengembangkan modul katekese untuk keluarga, di mana orang tua dan anak itu bisa saling belajar, bisa belajar bersama. Misalnya saja mengenai sakramen atau cerita Alkitab dengan aktivitas sederhana di rumah yang bisa dilakukan sehari-hari. Ini juga sesuai dengan dokumen Amoris Laetitia tahun 2016, di mana Paus Fransiskus itu menekankan pentingnya keluarga sebagai gereja kecil yang mendidik iman anak-anak. Lalu yang ketiga ada katekese berbasis digital. Katekese berbasis digital itu seperti kelas katekese online, ada webinar atau sesi tanya jawab secara daring, atau juga program pembelajaran iman melalui aplikasi. Itu semua memudahkan akses bagi umat, tentunya umat yang sulit dijangkau secara fisik, dan juga ini terkait dengan penghematan waktu supaya lebih efisien. Lalu juga paroki atau keuskupan itu dapat mengadakan kelas katekese secara online melalui Zoom misalnya. Lalu
khususnya itu untuk orang-orang dewasa yang ingin mendalami iman atau bagi calon penerima sakramen. Dan yang keempat itu adalah retreat dan program live-in untuk pengalaman langsung. Retreat dan live-in ini sangatlah relevan bagi Gereja Katolik Indonesia karena kedua model ini mengutamakan pengalaman nyata, lalu ada kesaksian hidup dan hidup bersama yang sesuai dengan budaya komunal masyarakat Indonesia. Gereja di Indonesia itu membutuhkan model katekese yang tidak hanya teoris, tidak hanya terpaku pada teori, tetapi juga memberikan ruang bagi umat untuk bisa mendalami iman mereka secara nyata dan membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan, lalu juga dengan sesama. Dengan kata lain, ini bisa menjadi salah satu acuan bagi kita supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang teori, bukan hanya tentang akal, tentang pikiran, tetapi juga melalui tindakan yang nyata. Dan metode ini juga selaras sejalan dengan Direktorium untuk Katekesi tahun 2020 yang diterbitkan oleh Dewan Kepausan untuk promosi evangelisasi baru, yang menyarankan penggunaan pengalaman langsung secara langsung sebagai metode pembinaan iman. Dari semuanya itu bisa kita simpulkan bahwa model katekesi yang ada di Indonesia itu semuanya perlu dikembangkan, bukan hanya melulu tentang teori, tetapi juga dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa membangun iman kita melalui segala tindakan kita, karena bukan hanya tentang akal saja, tetapi kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.